Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Hijri Manatillah, NIM 2020-31254 dari kelas F Expert System. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS Expert System dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Hendra Jemika, S.Farm M.Com. Di sini saya memilih judul strategi menemukan jalan keluar pada game labirin dengan waktu tercepat menggunakan metode DFS atau Deep First Search. Nah, untuk penjelasan singkatnya, di sini labirin adalah jaringan jalan yang rumit dan berliku yang penuh dengan jalan buntu. Labirin telah digunakan untuk berbagai tujuan sejak zaman kuno, dan menurut sejarah, beberapa orang percaya bahwa labirin berasal dari zaman kuno, yang dimana dasarnya atau notabene labirin adalah struktur berliku yang dibangun oleh Daedalus untuk Raja Minos untuk menangkap Minotaur pada abad ke-1 Masehi. Biasanya labirin dibangun untuk tujuan liburan. Dalam kehidupan nyata, banyak labirin dibuat di taman atau di ruangan dengan pagar atau dinding dengan ukuran berbeda. Labirin ini dimaksudkan sebagai puncak permainan atau hanya untuk dekorasi beberapa negara. Membangun labirin seukuran manusia dan mendorong orang untuk memasuki sebagai salah satu daya tarik wisata. Labirin ini secara tidak langsung menyesatkan orang asing yang memasukinya, tetapi aplikasi labirin juga dapat ditemukan sebagian besar di industri perjudian, karena labirin ini menantang pemain untuk menemukan jalan keluar dari titik tertentu. Jadi, untuk permainan labirin ini ada orang yang menyalahgunakan, jadi bisa dibilang ada plus minusnya, tergantung bagaimana kita menyikapi dari permainan tersebut. Gitu. Lalu, untuk gambar labirinnya sendiri seperti ini. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari gambar labirin yang berbentuk 2 dimensi. Dapat dilihat bahwa dalam labirin di samping hanya terdapat 2 jalan, yaitu masuk dan keluar. Lalu biasanya dalam labirin seperti ini, player atau si pemain diminta untuk mencari jalan masuk dan jalan keluar. Untuk menyelesaikan persoalan ini, algoritma yang dipakai adalah pencarian BFS dan algoritma pencarian DFS. Kedua algoritma ini dikhususkan untuk mencari rute dari titik awal sampai titik tujuan, dan ini salah satu fungsinya. Perbedaan dari algoritma BFS dan DFS ini adalah dalam cara pencariannya. BFS ini menggunakan cara yang lebih memakan memori, sedangkan DFS menggunakan cara yang lebih memakan waktu. Nah, di sini saya memilih metode DFS, yang dimana algoritma Depth First Search atau lebih dikenal dengan DFS merupakan algoritma traversal graph yang melakukan penelusuran simpul dengan pendekatan mendalam. Algoritma DFS search ini memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Kemudian jika ditemukan jalan buntu atau tidak ada lagi simpul bertetangga, algoritma akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi, dan menelusuri simpul tersebut. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi. Jadi seperti yang kita tadi sudah saya sampaikan bahwa metode DFS ini merupakan cara yang lebih memakan waktu dibandingkan dengan BFS yang memakan memori. Oke. Untuk tujuan dari metode DFS sendiri, ini untuk menyelesaikan persoalan. Algoritma yang dipakai adalah pencarian DFS. Algoritma ini dikhususkan untuk mencari rute dari titik awal sampai titik tujuan, dan ini salah satu fungsinya dari metode DFS tersebut. Metode DFS ini pun memiliki keuntungan dan juga kelebihan. Keuntungan dan juga kekurangan, maaf. Untuk keuntungannya itu dengan cepat mencapai kedalaman ruang pencarian. Jika diketahui bahwa jalan untuk memecahkan masalah itu panjang, begitu pula kedalamannya. Metode DFS tidak membuang waktu untuk melakukan sejumlah besar status rendah dalam masalah grafis. DFS ini jauh lebih efisien dalam mode pencarian dengan banyak cabang karena tidak semuanya perlu diselesaikan. Not atau simpul pada tingkat tertentu dalam daftar terbuka. Selain itu, DFS ini membutuhkan memori yang relatif kecil karena banyak node disimpan di jalur aktif. Balik lagi, DFS ini membutuhkan waktu dibandingkan memori.
Selain kelebihannya, DFS ini juga memiliki kelemahan yang memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode DFS sendiri, yang pertama, pilih peta jalan yang merupakan pintu masuk sebagai simpul akar dan petak jalan yang merupakan pintu keluar sebagai simbol tujuan. Dua, lakukan gerak ke atas, kanan, bawah, dan kiri kecuali jika mengarah ke tembok pada simpul akar. Tiga, hitung nilai kos dan simpul yang dihasilkan dan diterapkan fungsi pembatas. Empat, pilih salah satu dari simpul hidup yang tersisa. Kemudian lakukan semua gerakan kecuali gerak yang mengarahkan pada simpul sebelumnya atau mengarah pada tembok pada simpul tersebut. 5. Hitung nilai kos dari simpul yang dihasilkan, diterapkan fungsi pembatas. 6. Jika simpul-simpul yang dihasilkan bukanlah simpul tujuan atau pintu keluar, maka ulangi kembali langkah 4 dan jika gerakan menghasilkan simpul tujuan, pencarian diselesaikan. Lalu untuk contoh contoh penerapan DFS dalam diagram pohon sendiri seperti ini. A sebagai simpul, lalu B sebagai anaknya. Nih, untuk catatannya, setiap lingkaran disebut node atau simpul. Pencarian dilakukan mulai dari node A, B, dan juga E. Pada node ini akan melakukan penelusuran mundur atau backtracking menuju E, B, ke A. Kemudian melanjutkan ke node anak berikutnya yaitu C. Demikian seterusnya sampai tujuan ditemukan. Nah, untuk use case-nya sendiri pada diagram player, pada diagram si pemain, di sini ada player, lalu dia start atau mulai dengan ada icon high score, bantuan tentang dan juga dari permainan tersebut. Lalu dengan start ini bisa memilih pilih level dan juga input name atau input nama. Lalu pada help ini akan muncul messageable clue dan juga story kayak seperti sudah berapa level yang kita selesaikan, seperti itu. Nah, untuk rancangan dari interface gamenya sendiri ini saya seperti ini. Di sini ada tombol start, high score, help, about, dan exit seperti yang ada di use case diagram. Untuk tampilan gamenya sendiri seperti ini, dan di sini ada skornya, ada time, level, dan juga tombol exit. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, algoritma DFS ini dapat digunakan pada berbagai masalah setiap hari untuk membantu orang dan hal-hal lain. Algoritma DFS ini membantu player menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Algoritma DFS ini juga dapat digunakan menemukan cara tercepat di peta dunia. Efisiensi waktu itu sangat tergantung pada bentuk labirin dan pentingnya arah yang mengambil objek ketika masalah mulai dipecahkan. Semakin banyak node atau simpul, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk algoritma tersebut bekerja. Arah juga penting jika sama sekali lebih dekat ke satu arah, tentu saja lebih cepat jika kita atau si player itu mau arah yang benar. Efisiensi ruang DFS sangat efisien karena tidak membutuhkan banyak memori. Setiap pertemuan dalam kebuntuan algoritma DFS melakukan DFS sehingga membebaskan memori. Dalam hal ini, labirin diselesaikan dengan mengubahnya menjadi graf berbentuk pohon. Lalu, terapkan algoritma DFS ke grafik dan dengan memasukkan simpul awal dan juga simpul akhir tujuan. Mungkin bisa dibilang untuk metode dari DFS ini lebih efektif dibanding dengan metode dari BFS. Maka dari itu saya memilih untuk memilih metode DFS ini sendiri gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.